Salam. Puji Tuhan, hari ini kita beroleh kesempatan dari Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan meninggikan Kristus yang adalah Gembala yang agung, yang setia di dunia ini dan akan setia membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya ingin mengajak kita semua membuka firman Tuhan yang bertemakan tentang perlunya cara pandang yang berubah. Cara pandang yang berubah. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-23. Matius pasal 23 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh firman ini, saya ingin sampaikan kepada kita, saya mulai dengan sebuah khotbah yang pernah saya dengar di tengah-tengah gereja kita. Saya tidak tahu persis itu khotbah saat ibadah Zoom atau ibadah Doper. Tetapi kira-kira begini. Ada sebuah keluarga bertetangga dengan tetangganya lah. Jadi bertetangga. Lalu ibu ini dan suaminya memiliki sebuah rumah yang mengarah ke tetangga itu adalah kaca, rumah kaca. Jadi rumah kaca dan tetangganya sudah biasa kalau menjemur pakaian di kebetulan samping arah ke rumah tetangga atau ke arah rumah suami istri ini tadi. Lalu Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah itu disampaikan, setiap pagi ibu tetangga ini menjemur pakaian, ya masih jemur tradisional lah begitu, dijemur. Lalu ibu ini komentar, atau tetangga ini komentar, dia bilang begini ke suaminya, "Papi," nggak tahu lah papi atau sayang atau apalah begitu. "Papi, coba lihat itu jemuran tetangga. Jemuran tetangga itu dia mencuci nggak bersih. Masih kotor itu jemurannya," katanya. Sudahlah, kasih tinggal gitu bahasa suami. Suaminya berlalu. Besoknya tetangganya menjemur lagi. Komentarnya sama. "Ih, bagaimana itu ibu itu? Tiap hari mencuci jemurannya nggak bersih." Gitu. Sampai beberapa hari dalam 1 minggu itu. Lalu besoknya dia lihat lagi. "Wih, ibu itu lihat pak, ibu itu mencuci sudah bersih," katanya. Ibu itu mencuci sudah bersih. Tahu nggak apa yang terjadi? Suaminya bilang begini. Ini khotbah dari yang saya dengar ya. Mungkin Bapak Ibu waktu itu mendengar khotbah itu atau tidak. Suaminya bilang begini, "Mami sayang, mami cantik, mami semualah. Bukan jemurannya selama ini yang kotor. Saya sudah baru bersihkan kacanya. Kacanya baru saya bersihkan tadi sebelum mama lihat. Makanya ketika mama lihat cuciannya jadi, kira-kira yang salah siapa? Hah? Yang salah siapa? Kacanya yang salah. Nah, inilah kira-kira yang mendasari saya ingin mengajak kita semua dengan tema cara pandang yang berubah. Cara pandang yang berubah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, firman ini dengan jelas keluar dari Yesus Kristus kepada orang Farisi. Siapa itu Farisi? Farisi itu ahli Taurat. Dia tahu banyak hal.
Nah, firman ini dia sebut, siapa ingin terbesar, dia harus rela jadi yang terkecil. Menjadi budak, menjadi pelayan bagi yang lain. Dan siap direndahkan. Nah, inilah yang terbalik dengan cara pikiran kita. Karena saat itu murid-muridnya berlomba. Ingin jadi yang terbesar. Ingin menjadi orang yang terkenal. Sampai-sampai bilang begini, guru, kalau boleh anak saya si Yakobus dan si Yohanes, nanti di kerajaan surga, dia bisik, dia lobi lah istilahnya, di lobi. Bikin dong satu di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri. Ini lobi mamanya. Jadi yang paling pintar melobi itu sebenarnya ibu-ibu. Yang paling pintar tawar-menawar itu ibu-ibu. Nah, ini bermula dari cerita itu. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa terbesar di antara kamu hendaklah menjadi, berubah cara pikir. Berubah pemahaman murid-murid. Kok aneh? Kita lagi berlomba mau terbesar, lagi dekat-dekatan mau masuk ring 1, tiba-tiba dibilang kalau mau yang terbesar harus yang terkecil. Kok berbeda gitu. Dan diperkuat, barang siapa yang ingin terbesar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi kalau mau engkau ada di sebelah kiri dan sebelah kanan, mau enggak jadi jongos, bahasa lain pelayan itu, budak itu jongos. Jadi supaya jangan berlomba jadi orang besar tapi enggak mau jadi jongos, Yesus bilang. Harus, dan itu Yesus kasih contoh. Dia membasuh kaki. Murid-murid bukan selepel Yesus. Kalau membasuh kaki selepel masih oke. Dan Yesus bukan membasuh kepala. Coba, lebih terhormat membasuh kepala atau membasuh kaki? Nah, jadi sebenarnya tukang pangkas itu hebat loh. Betul ya? Kadang pak katanya begitu. Kepala kita kan digoyang-goyang. Jadi hebat tukang pangkas. Jangan macam-macam sama tukang pangkas. Salah-salah siletnya di apa? Diiris kan? Jadi saya biasa itu, walaupun nggak pas di hati saya, udah pas Pak, sudah Pak. Karena jangan sampai kita bilang, jelek banget nih Pak, begini. Wah, bahaya kan? Benda tajam semua ada di tangannya. Nah, Yohanes dan Yakobus diharapkan oleh mamanya, ibunya, supaya ditempatkan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah tempat yang mulia karena ibunya ingin anak-anaknya selalu ada di ring 1, yang terdepan, terhebat, terkemuka, terapa lagi, terdahsyat. Nah, inilah kerinduan seorang ibu, anaknya jangan terbelakang, tapi terdepan. Tetapi Yesus bilang, kalau mau terdepan harus terbelakang. Kalau mau terdepan harus terbelakang. Masuk akal enggak ini? Ini ada ayatnya, mari kita buka dulu. Lukas 14 ayat 11. Jadi kalau mau terdepan harus terbelakang. Coba buka Lukas pasal 14 ayat 11. Jadi dia mau ke pesta, langsung dia duduk di depan. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau mau di depan, duduklah yang paling belakang. Karena kalau engkau duduk paling depan, nanti bisa engkau disuruh pindah. Di ayat berapa? Cepat. Google. Di ayat berapa? Oke, nih
Rupanya Lukas 4 ayat 10. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di mana? Duduk di mana? Nah, makanya orang gereja banyak berlomba duduk di belakang. Dia mau menggenapi firman. Nah, apabila engkau diundang ke sebuah pesta, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan semua tamu yang lain. Sebaliknya, ayat 10 atau ayat 9 kali. Terus ayat 9-nya? Iya, berarti mulai ayat 8 ya. Ayat 8. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, jadi semua pesta itu sama, tetapi emas yang paling besar akan muncul di situ. Betul ya? Betul loh. Pasti. Nah, makanya disebut kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan atau di ring satu. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ayat 9. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia, maksudnya dengan undangan yang lain, jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Nah ini, jadi lebih bagus kita duluan memilih tempat yang paling belakang. Kalau mau dihormati, biarlah kita jadi pelayan, biarlah kita jadi budak, biarlah kita jadi yang terendah. Ubah paradigma seperti yang Yesus sampaikan ini. Yesus sering menyampaikan cara pandang yang berbeda dengan pandangan umum yang dipahami oleh orang Farisi, ahli Taurat. Saya tidak tahu kita ini ahli Taurat atau ahli orang Farisi. Nah, kalau demikian kita harus merubah mindset kita, cara pandang kita. Kalau mau jadi orang besar, kalau mau jadi orang hebat, kalau suruh menangis, mohon ampun. Nah, bagaimana cara pandang kita ini bisa berubah? Bapak Ibu Saudaraku, kenapa harus kita merubah cara pandang kita? Karena cara pandang seseorang akan menentukan kepribadiannya sendiri. Jadi cara pandang itu akan menentukan kepribadian. Kalau cara pandang saya ingin hormat, maka setelan saya akan bikin bagus-bagus. Kemana pakai jas? Kemana pakai? Supaya dihormati kemana pakai? Apa? Wah, yang berat-berat lah begitu. Supaya kan begini, ini cara pandang yang lama. Coba kalau saya bikin emas kayak seberat rantai. Kalau rantai anjing masih kecil. Rantai kapal. Oh, pasti bilang, Pak, mungkin begitu. Enggak begitu lagi. Di era sekarang itu, orang yang hebat itu tidak lagi ditentukan rantai. Betul? Orang yang punya banyak duit bukan ditentukan lagi dengan besarnya gelang cincin apa semua. Kalau ada yang mau memilih itu silahkan. Kan ada satu, siapa kita ini begini. Nah itu ya silahkanlah. Karena dia memang sudah orang-orang khusus. Tapi kita nggak perlu ikut-ikutan dengan itu. Saya nggak pernah ikut sampai hari ini nggak ada satu biji emas pun yang ada melekat di saya. Nggak tahu kalau nanti di gigi. Bukan itu lagi cara pandang kita. Nah, karena cara pandang kita menentukan kepribadian kita. Mau jadi apa saya ditentukan cara pandang saya.
saya menjadi orang yang terbuka atau menjadi orang yang tertutup, tergantung cara pandang saya. Saya menjadi orang yang welcome atau orang yang luas, ditentukan cara pandang saya. Saya orang yang pelit atau orang yang kikir, ditentukan cara pandang saya. Tangkap Bapak Ibu? Cara pandang itu menentukan kepribadian. Kalau cara pandang kita adalah cara pandang yang sempit, maka kepribadian kita akan sempit seperti kodok dalam. Nah, bukan saya yang bilang. Cara pandang kita mempengaruhi pola hidup dan pergaulan kita. Cara pandang kita. Kita menjadi orang yang mudah marah, menjadi orang yang mudah tersinggung, menjadi pola pikir kita itu ditentukan cara pandang. Saya kasih contoh dulu. Ini, cara pandang saya kasih contoh satu. Bapak Ibu, apabila saya kasih ada dua lah pilihan dulu. Biasa yang mudah tersinggung laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki atau perempuan? Nah, ada di sini ada dua anak gadis sajalah yang bersedia jadi alat peraga. Esther dua-dua aja lah. Ayo, silakan maju Esther dua-dua. Ini, oke. Coba siapa kalian yang rela menyebutkan kamu jelek sekali sih? Coba siapa yang bilang begitu? Silakan. Hah? Jangan bilang kamu cantik. Salah seorang bilang, siapa kalian yang rela dulu direndahkan saat ini? Siapa yang mau direndahkan? Oh, dua-dua rela. Oke, kalau begitu kamu dulu yang bilang dia, kamu jelek sekali kamu jelek sekali Esther. Coba. Kamu jelek sekali Esther. Kamu jelek sekali Esther ya. Apa jawabmu? Apa respon? Kamu juga. Hah? Apa respon? Kamu cantik Esther. Kamu cantik Esther. Bukan kamu juga. Nah, coba Bapak Ibu, ini kan soal cara pandang. Kalau seseorang ngomong seperti itu, kamu jelek banget gitu. Apa respon kita? Marah, benci, menjauhi dia, atau menjawab dengan kalimat yang baik? Itu tergantung respon kita, tergantung cara pikir kita, tergantung cara pandang kita kepada sebuah perkataan. Perkataannya sama, kalau ada saya cari lagi satu orang, pasti berbeda jawabnya. Tapi kalau salah menanggapi, maka dia akan kehilangan damai sejahtera. Tangkap? Tapi karena cara pandangnya berbeda, dia tidak kehilangan damai sejahtera, walaupun dia dibilang jelek. Betul? Padahal kalimatnya sama-sama menjelekkan. Kamu tidak sakit hati dibilang begitu kan? Karena dibilang pun kamu jelek sekali, tidak akan berkurang kecantikan kita. Amin. Tapi akan berkurang kebahagiaan kita kalau respon kita salah. Tangkap? Karena dalam hidup ini tiap hari kita diperhadapkan dengan situasi yang menuntut respon kita baik atau positif atau negatif. Tiap hari. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk keduanya.
Sebenarnya bisa saja kita jawab dengan jawaban yang pertama tadi. Apa dibilang tadi? Kamu juga. Tapi akan menambah musuh baru. Tapi karena responnya baik, pertemanannya tidak renggang. Saya berpikir bisa saja dia jawab juga yang lebih bagus. Dia bilang begini, saya jelek begini mungkin karena bebanku banyak. Aku akan berupaya mengejar setengah dari kecantikanmu. Itu kan memuji, apalagi bilang, aku akan ingin mengejar seperempat saja dari kecantikanmu. Berbunga-bunga dia. Oh, berarti belum nyampe seperempatku kecantikan dia. Respon kita menentukan, cara pandang kita menentukan kehidupan kita. Cara pandang seseorang menentukan masa depannya juga. Jadi masa depanmu ditentukan cara pandangmu hari ini. Karena apa yang kita yakini, itu yang akan kita kerjakan. Tidak mungkin seseorang mengerjakan sesuatu yang dia tidak yakini. Amin. Karena saya meyakini pelayanan ini adalah pintu menuju surga, maka itu saya kerjakan. Saya melakukan sebuah pekerjaan, saya yakini itu mendatangkan berkat, maka saya kerjakan. Begitulah cara pandang saya. Amin. Terlalu jauh kah? Bisa ditangkap? Atau terlalu berat? Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, saya ingin memberi ilustrasi firman Tuhan dalam Amsal. Iya. Coba kita buka Amsal 27 ayat 17. Apa? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya atau manusia menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Kenapa Alkitab sengaja mengambil barang besi menajamkan besi untuk mensejajarkan manusia menajamkan sesamanya? Dia bilang yang lain, tapi dia menyebut besi menajamkan besi. Besi adalah benda yang keras. Katakan benda yang keras. Siapa di sini yang lebih keras? Engkau bisa menjadi pribadi yang tajam berguna kalau engkau ditajamkan. Siapa yang bisa menajamkan engkau? Siapa? Enggak mungkin donat yang bisa menajamkan kita. Yang bisa menajamkan kita disebut Alkitab adalah sesama manusia. Jadi Tuhan izinkan kadang suami kita, istri kita yang bawel, yang apa untuk menajamkan kita. Tangkap, amin. Tuhan izinkan kadang kita ada di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah gereja yang bawel, yang bagaimana untuk menajamkan kita. Apa yang mau ditajamkan? Banyak sekali. Apa saja yang ditajamkan? Bapak Ibu Saudaraku, bisa cara berpikir kita supaya makin brilian. Apalagi yang ditajamkan kita, yaitu naluri kita supaya makin muncul. Apalagi yang ditajamkan? Pengetahuan kita ada banyak. Besi menajamkan besi. Besi itu benda yang keras. Bisa menjadi benda yang berfungsi. Tajam seperti pisau. Kampak bisa memotong pohon yang besar. Parang bisa memotong benda daging yang begitu tebal. Kalau dia diasah. Manusia menajamkan sesamanya.
Besi itu hanyalah katakan seperti besi per mobil, itu tidak akan bisa digunakan kalau belum diasah, kalau belum ditumbuk, kalau belum ditajamkan, saling mengasah, sak, 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 sak. Dan itu prosesnya bukan seketika, tapi prosesnya panjang, lama. Nah, begitulah kita dalam berjemaat, dalam bergereja, dalam berkeluarga. Suami istri saling mengasah idenya, saling mengasah pikiran, apa yang mau kita pikirkan, apa yang mau kita kerjakan, Pak, Ma. Bangun pagi tanya suami, tanya istri, apa yang mau kita usahakan, bisnis apa yang mau kita kelola. Malam lagi tanya, saling mengasah. Si suami menawarkan bagaimana kalau kita bikin laundry, toh. Oh, si istri menanggapi, kalau laundry ini begini-begini. Si suami bilang, oh mungkin kita cari solusinya begini. Itu saling menajamkan ide. Saling menajamkan cara berpikir. Kalau tidak saling menajamkan, tidak akan muncul hasil yang maksimal. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Besi yang keras itu, bila terus diasah, dia akan menghasilkan nanti jadi pisau, nanti jadi parang, nanti jadi kampak, apalagi? Jadi apa lagi? Yang multifungsi. Prosesnya lama. Kalau bikin donat lama enggak? Kalau adonan dibentuk, dipencet, diputer, di blender, sakit. Tapi jadi donat, fungsinya berguna. Untuk apa? Ya untuk menahan lapar, tapi seketika. Tapi kalau kita mau berfungsi jangka panjang, kita harus rela terus lama diproses. Dan saya percaya kita ada Narwastu ini dari berbagai sosial, status sosial, dari berbagai kultur, yaitu suku-suku, kita sedang diproses di tempat ini, amin. Kita sedang diproses di tempat ini untuk bisa menjadi satu jemaat yang indah, satu kesatuan jemaat yang mulia. Jadi bukan karena maunya kita ada di tempat ini, tapi maunya Tuhan untuk memproses kita lebih indah. Dan harus bergesekan. Besi menajamkan besi itu bergesekan. Kalau dia jauh, ada yang berubah? Kalau jauh enggak ya? Betul ya? Harus bergesekan. Jadi kalau ingin berubah jangan mengurung diri di rumah. Justru makin sering dia jumpa. Dulu ada jemaat kita sini pernah menghadap saya, Pak Gembala. Itu kayaknya si A itu kayaknya sulit saya pahami katanya. Kok bisa? Iya Pak, karena kalimatnya saya nggak bisa bedakan dia serius atau bercanda katanya. Tidak bisa saya bedakan lagi serius atau iya karena baru saya bilang. Coba tiap hari jumpa. Sekarang saya lihat, mereka udah bisa tertawa berdua. Tangkap? Amin? Nah, itu artinya makin sering engkau, makin terbiasa engkau tersinggung, maka tidak ada lagi sakit. Amin? Kan makin sering kita disinggung, makin jadi tidak sakit. Makin sering kita diledek, makin tidak sakit. Itulah hidup. Besi menajamkan besi. Alkitab ini luar biasa loh. Sampai dia gambarkan kita besi yang keras, hati yang keras, pikiran yang keras.
Yang paling keras itu suku apa ya? Hah? Oh, belum tentu juga. Belum tentu juga. Yang paling keras itu semua suku yang tidak mau diubahkan. Mau suku apapun dia. Saya puji Tuhan semua suku saya sudah bersahabat. Ketika saya dulu masuk di DPR, dia bilang DPR itu setengah kakinya sudah di neraka. Baru setengah lagi di mana saya pikir. Tapi terakhir saya bilang begini ke teman-teman pendeta di Papua. Kita dalam hal mengampuni, kita harus studi banding ke DPR, ke anggota dewan. Kenapa? Karena justru anggota dewan itu habis berkelahi di ruang rapat. Gontok-gontokan di ruang rapat mempertahankan rakyat yang dia wakilinya. Usulan-usulan rakyatnya ngotot, tapi begitu selesai sidang, keputusan sudah diambil, kan tentu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tapi begitu ditoki palu, yang menang itu adalah suara terbanyak, semua rangkul-rangkulan, tertawa-tertawa, besoknya studi banding. Berangkat sama yang mau baku pukul tadi. Waktu itu saya masih heran, mereka baku lompat begini naik meja. Pernah lihat ya? Naik meja saya, waktu baru saya gemetar begini. Wih, begini kayak gitu. Tapi begitu selesai paripurna, mereka rangkul-rangkulan. Besoknya berangkat sama-sama naik pesawat, satu kursi, baru ngopi bersama. Waduh, di situ tidak ada menyimpan sakit hati. Tapi coba kita studi banding ke gereja, ke pendeta-pendeta. Apa yang terjadi? Berkelahinya sampai di bumi dan sampai di bumi dan di mana itu? Di neraka kan di sorga? Di alam lain. Bayangkan. Jadi jangan langsung kita cap di dewan itu dibilang satu kakinya di neraka, satunya lagi di mana kalau begitu? Justru sebaliknya, jangan-jangan orang gereja itu satu kakinya sudah di neraka. Karena sulitnya mengampuni. Dia orang Farisi ahli Taurat, tahu firman tapi mempraktekkannya susah. Justru orang dunia mempraktekkan firman itu lebih mudah. Dia nggak tahu firman tapi mempraktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Makanya, hai anak gadis, bila engkau suatu saat menikah dengan siapapun suamimu, baik pengusaha, orang berduit, orang apa lagi ya, orang kaya, saran saya, bilang kau tinggal di rumah, saya bilang jangan. Ingat kata-kata Pak Gembala. Kalau bisa engkau kerja. Kenapa? Bukan saja supaya engkau dapat duit, tapi ada dua hal di dalamnya. Yang pertama, sebab dengan berinteraksi engkau dengan dunia luar, engkau sedang diproses dan terbentuk. Bagaimana engkau mengambil hati, bagaimana engkau dilecehkan, itu luar biasa. Itu sekolah kehidupan. Yang kedua, supaya engkau punya nilai harga diri bagi suamimu. Jadi besok-besok engkau ketemu dengan suami yang banyak duit, yang banyak pangkat, lebih bagus tetap bilang kau kerja. Karena itu banyak sekali. Terlalu banyak problem yang saya lihat bagi wanita sekarang. Kalau dia hanya di rumah, interaksi dengan dunia luar kurang, pikirannya sempit, wawasannya sempit,
Dan dia tidak belajar mengupgrade diri, mengambil hati orang. Bagaimana ketika engkau disakiti, bagaimana ketika engkau harus mengambil perasaan. Itu sekolah kehidupan yang mahal, lebih dari sekolah university. Makanya pernah saya khotbahkan, universitas yang paling canggih itu adalah ketika kita menghadapi problema hidup. Itulah universitas yang paling tinggi. Bukan ketika kita duduk di bangku kuliah. Itu hanya bagian kecil. Saya akan akhiri Bapak Ibu Saudara. Maka orang yang merelakan dirinya dibentuk dan diproses, dia akan berguna untuk tugas yang mulia. Jadi hanya orang yang mau merelakan dirinya dibentuk dan diproses, itulah akan menjadi makhluk yang mulia. Relakan hidupmu. Kan ada lagu, bagaikan bejana siap dibentuk. Bejana itu wadah, dia bisa terbentuk, berguna, berfungsi, itu melalui proses. Tanah liat, tuk tak, masih terlalu keras, tambah air sedikit, baru dilumat-lumati, tuk tak, baru dibentuk, baru dia berguna menjadi bejana. Kita berguna atau tidak berguna dimanapun, kalau kita mau diproses. Katakan kiri kananmu, beri dirimu diproses. Proses itu mahal. Sebenarnya kita harus bayar. Kalau ada yang menyakiti kita, sebenarnya kita harus bayar dia. Amin. Mulai hari ini mau bayar orang yang menyakiti? Karena dia sedang memproses kita menjadi sebuah makhluk yang mulia. Mau bayar? Amin. Kalau mau, mulai hari ini kalian antri biar saya bayar ke Bapak. Tapi maksudnya di sini, kadangkala yang alami. Ingatlah kalau ada yang menyakiti engkau, langsung katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kalau kita mau dibentuk, maka kita layak memuliakan Tuhan. Proses itu mahal. Dan orang yang mau diproses, itulah yang akan berguna. Pembentukan itu cenderung sakit Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tapi nikmatilah proses itu. Supaya makin terbiasa kita disakiti, terbiasa kita jadi gak rasa sakit lagi. Jadi gak rasa sakit lagi. Saya termasuk, ya tapi gak mau sebut, sebenarnya Farel ini, kalau kadang-kala saya lihat kemarin anak saya bilang dia, Farel begini. Shh. Saya bilang sama anak saya, jangan. Tapi karena dia makin terbiasa dia mendengar seperti itu, saya bilang, Farel, jaga hatimu terus, kau luar biasa. Udah tahan banting dia. Kita pun sebenarnya harus seperti itu, harus mulai tahan banting. Izinkan diri kita, karena cara pandang kita akan menentukan kita mau jadi apa. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin.